Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Pasukan Mongol kalah perang lawan Jawa. Mongol balik pulang dihajar Jawa. Luar biasa. Saya sangat suka kisah-kisah zaman dulu, khususnya sejarah Indonesia di zaman dulu sangat luar biasa. Dan ini kisahnya Mongol yang lawan Jawa tapi mereka kalah terus pulang. Kita akan ke video selanjutnya, kita akan lihat kisahnya gimana. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Wow, Tangri. Oke. Mongol. Itu Mongol sangat kuat. Halo sobat, pembahasan admin hari ini agak nostalgia. Ketika pasukan Mongol yang terkenal terkuat itu menyerang Jawa, Mongol waktu itu sudah menguasai 3/4 dunia. Nah, invasi kekaisaran Tiongkok Mongol di bawah dinasti Yuan ke tanah Jawa pada tahun 1293. Nah, Kubilai Khan kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Wow. Ini adalah ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Wow. Kubilai Khan, penguasa kekaisaran Mongol dan kekaisaran dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti. Nah, Mensi ini salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa. Namun penguasa kerajaan Singasari, yaitu Kertanegara, tidak bersedia tunduk kepada kerajaan Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap pencuri, memotong telinganya dan mengusirnya secara kasar. Nah, kehebatan pasukan Jawa yang bikin Mongol si penguasa dunia itu ditaklukkan oleh Jawa. Mongol hari ini mungkin sangat biasa soal militer. Betul sekali sekarang. Tapi kalau kita kembali ke beberapa abad ke belakang, mereka ini benar-benar juara. Kekuatan militer Mongol adalah nomor 1 di dunia waktu itu. Zaman itu betul, sangat kuat. Buktinya adalah daerah invasi mereka yang sangat luas, bahkan mencapai separuh bumi, membentang dari Tiongkok sampai sebagian Eropa. Berkat kekuatan militer mereka yang luar biasa, Mongol hampir gak pernah sekalipun gagal menginvasi. Tapi di dunia ini gak ada yang sempurna, bos. Termasuk Mongol yang ternyata pernah melakukan kegagalan dalam melakukan perluasan wilayah. Uniknya, kegagalan Mongol ini justru melawan Jawa yang bisa dibilang semut bagi mereka. Nah, kegagalan mereka di Jawa adalah satu-satunya ketidakberhasilan yang dialami oleh bangsa barbar ini. Sebarbar kalian sama pacar. Maaf. Nah, lalu kenapa mereka bisa kalah padahal hanya melawan Jawa? Alasannya sendiri tak lain karena kemampuan para tentara Jawa yang hebat, serta intrik cerdas seorang Raden Wijaya. Di zaman itu kan yang selalu kelompok menang perang itu karena kalau mereka pakai strategi yang sangat pintar. Lalu seperti apa kisah memalukan para tentara Mongol yang hebat ini? Simak ulasannya berikut, bos. Nah, perseteruan Mongol dan Jawa gak terjadi begitu saja, melainkan ada trigger alias pemicunya. Hal ini sebenarnya diawali dari sikap sok gagahnya Mongol yang mengirim utusan ke Jawa. Tepatnya kerajaan Singasari kala itu. Nah, si utusan Mongol ini menyampaikan pesan Kubilai Khan tentang Jawa yang harus tunduk kepadanya dan juga memberi upeti sebagai tanda menyerahkan diri. Namun Raja Singasari ketika itu
yang bernama Kertanegara ngamuk sejadi-jadinya. Ia menganggap apa yang dikatakan utusan Raja Mongol ini kurang ajar sekali dan sangat merendahkan dirinya. Namun Kertanegara tanpa ampun kemudian mengiris telinga si utusan ini, lalu mengatakan kalau ia menantang Mongol. Nah, si utusan kerajaan Mongol ini kemudian ditendang keluar dan disuruh pergi untuk menyampaikan pesan balik dari Kertanegara kepada Kublai Khan, yaitu kerajaan Mongol itu. Lalu kemarahan Kublai Khan yang meluap-luap. Selang beberapa waktu, datanglah si utusan tadi dengan kondisi miris seperti itu ke hadapan Kublai Khan, Raja Mongol. Setelah mendengar kronologinya, marahlah si penguasa Mongol ini sampai ke ubun-ubunnya. Gak pakai lama, kemudian Kublai Khan menyuruh 3 jenderal terbaiknya untuk datang ke Jawa dengan tujuan menguasai serta menggantung Kertanegara. Singkat cerita, 3 jenderal dan 30.000 prajurit yang diangkut 1.000 kapal ini tiba di Jawa. Tanpa banyak babi bu, kemudian mereka langsung bergerak menuju jantung Singasari dan memburu yang namanya Kertanegara. Ketika sampai di Singasari, prajurit Mongol tidak mendapati Kertanegara. Yang ada justru Jayakatwang, raja pengganti Kertanegara ini. Tapi bagi mereka pun sama saja. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat antara Mongol dan Singasari. Nah, peperangan ini berhasil dimenangkan oleh pihak Mongol. Sebenarnya Mongol bisa menang lantaran mereka mendapatkan bantuan dari Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya ini memberikan bantuan berupa petunjuk arah serta strategi-strategi khusus, sehingga Mongol berhasil mengalahkan Jayakatwang. Perlu diketahui alasannya kenapa Raden Wijaya membantu Mongol, tak lain karena Jayakatwang telah membunuh Kertanegara yang notabene adalah junjungannya. Tipu daya Raden Wijaya membuat Mongol kocar-kacir. Setelah menang melawan Jayakatwang, Raden Wijaya pamit kepada para jenderal Mongol yang ketiga itu sedang berpesta pora. Raden Wijaya mengatakan ingin kembali untuk mempersiapkan upeti dan gadis-gadis cantik. Nah, sebagai simbol penyerahan diri dan kaumnya, Mongol percaya saja dengan ini. Namun Raden Wijaya harus didampingi 200 pasukan barbar itu. Singkat cerita, kemudian rombongan ini pun melakukan perjalanan ke desa Majapahit. Lalu ketika sampai di sebuah tempat, secara tiba-tiba Raden Wijaya menyuruh pasukannya untuk menumpas tentara-tentara Mongol ini. Nah, taktik ini berhasil dan kemudian tanpa ampun Raden Wijaya langsung balik arah dan menyerang pasukan Mongol yang tengah berpesta itu. Nah, Raden Wijaya begitu bergegas kembali ke barak-barak Mongol beserta ribuan tentaranya. Kemudian setelah sampai, tanpa ampun ia menyerang Mongol yang tak siap itu karena sedang berpesta besar. Begitu mendadak serangan yang diterima, Mongol pun tak siap. Akhirnya terbantailah sekitar 3.000 tentara barbar ini. Nah, Mongol tak punya pilihan selain mundur, apalagi Raden Wijaya begitu terginas dalam memburu mereka. Dengan susah payah akhirnya pasukan Mongol beserta jenderal-jenderalnya berhasil menaiki kapal mereka dan berlayar menjauhi Jawa. Dengan perasaan malu dan marah, pasukan Mongol ini meratapi kekalahan terbesar mereka sepanjang sejarah. Luar biasa. Dari sisi lain, kemudian Raden Wijaya perlahan membangun desa Majapahitnya menjadi sebuah kerajaan besar. Sedangkan para jenderal-jenderal Mongol tadi dihukum berat oleh Kublai Khan. Sejak kekalahan ini hampir tak sekalipun Mongol mencoba untuk membalas. Entah mungkin kekalahan ini membuat mereka takut. Siapa yang menyangka jika Jawa yang mungkin seuplik bagi Mongol ternyata bisa bikin bangsa besar itu lari terkencing-kencing.
Ini jadi bukti kalau bangsa kita itu luar biasa. Luar biasa memang. Dan ini sejarahnya Indonesia sangat-sangat luar biasa, dan pasti ada hal-hal seperti ini terjadi yang kita mungkin kita belum tahu tuh. Cuman ada seperti kisah ini pertama kali saya dengar, dan ada kisah-kisah lain mungkin ini pernah terjadi. Dan kalau contoh saya pernah ke Bali dan saya melihat rumah-rumah di sana, terus budaya-budaya dan tempat-tempat di sana, pasti ada sejarah ataupun budaya unik yang pernah ada di zaman itu. Dan aku sangat suka kisah ini dan sangat berterima kasih teman-teman dari rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe juga dari video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.